punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Segera akan Anda ikuti Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, masih di Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 9 malam nanti. Dan kembali diingatkan untuk Anda kawan, bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 atau juga melalui live streaming kami di RKB Official Fanpage ya. Dan kawan, kita tadi sudah mengulas sedikit bagaimana kemudian hubungan antara sastra lisan dan sastra tulis terjalin. Ya, memang hubungan mereka secara historis ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan oleh Atiu, seorang pakar sastra Indonesia dan seorang Indonesianis asal Belanda, dia mengatakan bahwa antara sastra lisan dan juga sastra tulis ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan jika dua-duanya atau keduanya dipisahkan, ini akan mengancam kehidupan sastra, terutama sastra Indonesia. Dan memang ya, sastra Indonesia modern ini rupanya punya pengalaman menarik berkenaan dengan keberadaan sastra lisan. Seperti yang ditulis oleh Joseph Yapi Taum. Nah, dalam tulisannya dia mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kedudukan sastra lisan dalam sejarah strategi kebudayaan nasional, khususnya selama masa Orde Baru. Dan akan dilihat di situ apakah sastra lisan sudah dimanfaatkan sebagai sumber idiom bagi penciptaan sastra Indonesia modern. Dan yang kedua, dia ingin memberikan sebuah evaluasi sejauh manakah sastra lisan ini sudah masuk ke dalam arus utama penulisan karya sastra Indonesia modern. Dan ya, ada dua masalah besar yang diungkapkan oleh Taum. Yang pertama mengenai diskontinuitas sastra lisan sebagai masalah dalam kesastraan Indonesia, dan yang kedua adalah kontinuitas. Nah, oke. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama mengenai satu masalah yang sangat ini akan sangat kompleks sekali. Ya, seperti kita ketahui bahwa kebudayaan Indonesia ini secara garis besar dapat terbagi atau dibagi ke dalam dua bagian, yakni kebudayaan nasional dan kebudayaan Nusantara atau kebudayaan daerah. Tentu yang pertama, kebudayaan nasional ini kebudayaan kesatuan Indonesia
yang sifatnya modern. Sementara yang kedua, kebudayaan Nusantara ya pasti kebudayaan daerah yang pada umumnya bersifat tradisional. Nah, salah satu titik berat kebudayaan nasional adalah nasionalisme dan sifat kekotaan. Sementara kebudayaan daerah atau kebudayaan Nusantara ini masih tetap berorientasi pada kehidupan pedesaan, alam agraris dan kelisanan. Nah, kesusastraan daerah dan kesusastraan lisan dalam politik kebudayaan nasional, ini terutama pada masa Orde Baru, sesungguhnya mengalami semacam kehidupan yang tertekan. Seperti ditulis oleh Herianto, dia menegaskan bahwa secara umum di Indonesia terdapat 4 kategori tipe ideal sastra. Yang pertama adalah sastra resmi, yang kedua adalah sastra terlarang, ketiga sastra yang diremehkan, dan keempat sastra yang dipisahkan. Nah, tentu maksud dari sastra resmi adalah sastra yang bergerak dalam domain estetika humanisme universal yang mendapat kehormatan mewakili sastra Indonesia dan disosialisasikan melalui pendidikan formal. Sedang sastra terlarang adalah kesusastraan yang harus dibasmi dan dimusuhi oleh lembaga resmi pemerintah karena dianggap mengancam status quo kesastraan atau bahkan kehidupan sosial pada umumnya. Nah, sementara itu kawan, ini contoh dari sastra terlarang. Kalau kita melihat ya dari tulisannya, catatannya Taum, ini menunjukkan misalkan Ki Panji Kusmin, terus kemudian beberapa karya Rendra, dan yang lebih kemudian adalah beberapa karya Nano Riantiarno dan Ratna Sarumpait. Di masa Orde Baru karya-karya ini bahkan dibredel, bahkan dilarang, termasuk karya-karya Pram gitu ya. Nah, kesusastraan yang diremehkan ini adalah kesusastraan yang disisihkan dari kritik dan sejarah kesusastraan. Nah, kesusastraan jenis ini misalnya sastra pop, sastra hiburan, sastra remaja, sastra radio, puisi udara. Gitu ya. Dan kesusastraan yang dipisahkan adalah berbagai khasanah kesusastraan daerah, termasuk di dalamnya adalah sastra lisan yang ditulis dalam bahasa daerah dan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun kedudukannya tidak diakui sebagai karya sastra. Nah, disinilah kedudukan sastra lisan dipisahkan dari pembicaraan resmi karena dipandang tidak sesuai dengan ciri formal dan kualitas yang biasanya diterima dalam pembicaraan sastra Indonesia. Dalam dunia pendidikan tinggi pun ada pembedaan secara tegas pengajaran sastra Nusantara dengan pengajaran sastra Indonesia. Jurusan sastra Nusantara dan jurusan sastra Indonesia. Nah, pemisahan yang tegas ini kawan, menurut Yapi Taum ini dilatar belakangi terutama oleh 3 faktor. Yang pertama, hasrat yang kuat untuk menggapai tata sastra modern dan pemisahan dari tradisi. Faktor kedua, ini dominansi estetika humanisme universal. Dan faktor ketiga, hegemoni bahasa Indonesia. Nah, 3 persoalan ini kita akan ulas dan Anda masih bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 dan saya tunggu kabar dari Anda. Ada pohon tua kali ini dengan matahari terbit untuk Anda di Koja Sastra. Koja Sastra. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu?
Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.